Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, so ibu-ibu, para sedherek-sedaya jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita miwiti siang Ramadan ugi saged nindaki salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi saestu ibadah ingkang kita lampahi mugi-mugi samangke sedanipun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam boten kesupen kita tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi binjak akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kabar gembira yang ada pada kita saat ini adalah Ramadan bisa bersama-sama. Jadi baik pemerintah maupun ormas, alhamdulillah mulai 1 Ramadan adalah hari ini. Semoga nanti seterusnya demikian. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini untuk kultum subuh pada hari ini yaitu saya melanjutkan pembacaan atau ringkasan daripada kitab Tauhid yang selama ini pada setiap Sabtu ba'da subuh kita bacakan. Sudah sampai kepada bab hukum ruqyah dan tamimah. Ada hadis, yakni yang hadis ini marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Uqail, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa menggantungkan suatu barang, tidak sekedar menggantungkan tetapi ada tujuan, dengan keyakinan barang itu membawa keberuntungan dan diyakini bisa menolak bahaya, niscaya Allah menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. Bergantung kepadanya nya di sini adalah barang yang diyakini bisa nolak bala tadi. Barang yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ahmad. Baik. Kemudian ada penjelasan di sini maksud dari man ta'allaqa syai'an. Barang siapa menggantungkan suatu barang. Maksudnya di sini menggantungkan sesuatu dengan mengharap dan takut terhadapnya. Punya barang digantung, tapi kalau mampanya setiap malam kalau enggak disiram kembang itu bahaya dan lain sebagainya, atau tidak ditirakati, umpamanya harus lek-lekan pada malam tertentu. Nah, itu berarti hati sudah tergantung pada barang tersebut dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, maksud dari man ta'allaqa syai'an, barang siapa menggantungkan suatu barang, maka di sini maksudnya
menggantungkan sesuatu dengan mengharap dan takut terhadap barang tersebut. Wukila ilaihi, ya, wukila ilaihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bergantung kepadanya. Maksudnya diserahkan urusannya kepada benda tersebut. Ini bukan berarti boleh, tetapi ini bentuknya adalah ancaman, ya. Ini adalah ancaman sebab benda itu tentu tidak dapat menolong urusannya. Sehingga barang siapa bergantung kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya, menjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusannya. Namun sebaliknya, barang siapa bergantung kepada selain Allah, ia pasti merugi, ya. Tentu rugi ini tidak diinginkan oleh kita semuanya. Kesimpulannya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Yang pertama adalah wajibnya bertawakal kepada Allah. Tentu saja tawakal ini tidak menafikan usaha-usaha yang dibolehkan. Jadi contohnya kita ingin punya penghasilan, punya uang. Walaupun kita ini bertawakal kepada Allah, bukan berarti kita pasrah serah, tidak mau bergerak. Istilahnya mager, presa mager betul. Malas gerak, wah mau dagang ini enggak mau kerja begini malu, dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin uang yang diinginkan itu akan datang pada dirinya, walaupun tawakal. Jadi tawakal itu juga tidak mager, harus gerak, berusaha gitu maksudnya. Entah itu dagangnya lewat online, WA sana sini, Pak butuh ini tidak, Bu ngersake ngeten iki mboten, dan seterusnya. Boleh. Apalagi musim takjil, Pak mesennya di sini saja bagaimana? Nah, ini adalah peluang untuk bisnis. Mboten. Jadi tidak, wah saya mau beribadah saja. Masalah rezeki tawakal, ya tidak akan dapat kecuali pensiunan tentu kalau belum kerja ya harus berusaha, demikian maksudnya. Baik. Nah, tawakal itu apa sih? Kan gitu Maka para ulama kita menjelaskan, ya, makna dari tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Ada juga yang mengatakan seperti Al-Munawi, ini salah satu ulama, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Maksudnya pasrah kepada Allah, ya, dengan catatan tentu diiringi dengan usaha. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau berkata, tawakal adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi tawakal menurut Ibnu Abbas adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, faedah yang kedua, meruginya orang-orang yang berpaling dari Allah serta meminta keberuntungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkenaan dengan meminta keberuntungan dan menolak bala,
ini merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya kepada selain Allah maka dihukumi termasuk kesyirikan. Jadi ini harus kita pahami karena ini menyangkut masalah akidah. Jangan sampai hati kita ini bergantung kepada benda tertentu, tetapi hendaknya kita bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita ikhtiar, kita berusaha. Kalau kita mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kerangan nyuwun pangapunten. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semuanya kuat nggih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.